Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Pagi ini kita kembali dalam renungan pagi. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus buat pagi hari yang indah ini. Kami rindu mendengarkan isi hati Tuhan. Urapi setiap kami, berikan kami roh hikmat, pengertian, pewahyuan. Supaya firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini Tuhan boleh mengubahkan hidup kami. Menjadikan kami lebih baik lagi di 2023 ini. Terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan pagi hari ini saya berikan judul resolusi yang benar. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-16 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amin, demikian firman Tuhan. Saya percaya di awal tahun 2023 ini setiap kita merencanakan kembali apa yang akan kita raih di tahun ini. Kita mulai buat resolusi, kita mulai buat target-target pencapaian apa yang kita ingin raih di tahun 2023 ini. Dan kita pasti rindu untuk tahun ini jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan bisa dikatakan bahwa setiap rencana yang kita buat, target yang kita harapkan, semuanya itu baik menurut pandangan kita. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah semua yang kita buat ini baik menurut pandangan Tuhan? Apakah jalan-jalan yang kita buat itu akan mempermuliakan namanya? Apakah segala rencana dan target pencapaian kita memberikan kontribusi buat kerajaan Allah? Inilah yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Sebagai orang percaya, tidak ada yang salah dengan membuat resolusi, membuat pencapaian, target-target pencapaian di tahun yang baru. Namun yang akan menjadi sebuah kesia-siaan apabila kita membuat resolusi dan target pencapaian tanpa melibatkan Tuhan. Karena kemungkinan besarnya semua target yang kita buat, planning yang kita buat, semuanya akan gagal. Dan akhirnya semua tenaga, usaha, uang, waktu yang sudah kita keluarkan akan terbuang dengan sia-sia. Bahkan yang sering terjadi adalah kita membuat resolusi dengan kekuatan kita sendiri, dengan pandangan kita sendiri. Tetapi pada saat pelaksanaannya kita minta pertolongan Tuhan. Kita minta Tuhan tolong kita supaya apa yang kita rencanakan bisa tercapai. Padahal pada saat kita membuat, kita nggak libatkan Tuhan. Itu namanya egois Bapak Ibu Saudara. Nah pastikan ketika kita membuat sebuah resolusi di tahun yang baru, kita buat target-target pencapaian, pastikan muncul 3 pertanyaan ini dalam benak kita. Dan bahkan kita bisa menjawabnya dengan benar. Pertanyaan yang pertama yang harus muncul di benak kita adalah, apakah rencana, rancangan, resolusi yang kita buat sudah sesuai dengan dasar kebenaran firman Tuhan? Apakah setiap rancangan, setiap target, setiap harapan, impian kita ada dasar firman yang menjadi pegangan buat kita melangkah? Kalau ada, saya percaya Tuhan yang akan tuntun kita untuk bisa menggapai apa yang kita raih, apa yang kita ingin untuk kita raih. Saya percaya kalau ada dasar firman Tuhan yang menjadi pondasi, yang menjadi landasan tempat kita berpijak, melangkah, saya percaya itu yang akan menuntun kita meraih apa yang kita harapkan. Jadi saya percaya oleh sebab itu terus perkatakan, terus klaim janji firman-Nya. Pastikan ada kebenaran firman yang bisa menjadi pegangan kita dalam kita membuat sebuah rancangan, membuat target, membuat resolusi di tahun yang baru ini. Yang kedua yang harus ada dalam benak dan pikiran kita, apakah segala sesuatu yang kita rancangkan, yang kita buat itu realistis untuk kita kerjakan?
Atau jangan-jangan hanya sebuah angan-angan, atau rancangan yang nggak masuk akal, atau target-target yang nggak masuk akal. Contoh Bapak Ibu Saudara, ketika kita pengen Tuhan 2023, saya pengen punya jam-jam doa lebih banyak buat Tuhan. Saya pengen punya keintiman yang lebih dalam buat Tuhan. Firman Tuhan berkata, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Seolah-olah semuanya baik, bersih, sempurna. Keinginan kita ingin melekat dengan Tuhan itu baik. Tapi ketika kita mulai merancangkan dengan kekuatan kita sendiri, kita berpikir, oh ya, saya mau dalam satu hari saya punya 5 kali jam doa. Jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 siang, dan jam 6 sore. Saudara, secara logika mungkin nggak dilakukan. Realistis nggak dilakukan. Ketika saudara mungkin bekerja di tengah-tengah pekerjaan, kalau mungkin lakukan. Tapi kalau nggak masuk akal, nggak realistis, saya percaya Tuhan punya waktu-waktu yang khusus. Sekalipun mungkin cuma 2 kali pagi dan malam, tetapi waktunya khusus. Saya percaya kita akan semakin melekat dengan Tuhan. Daripada banyak waktunya, tetapi justru kita mengorbankan banyak hal. Nah, ini yang menjadi perenungan buat kita. Pastikan muncul di benak kita, apakah ini realistis untuk kita lakukan. Yang ketiga, ketika kita membuat rancangan, target pencapaian, ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Apakah semua resolusi, target-target pencapaian kita mempermuliakan nama Tuhan atau tidak? Kalau iya, saya percaya Tuhan juga yang akan menuntun kita. Contoh saudara target tahun ini punya apa? Saya pengen banget Tuhan, pengen banget punya rumah, contoh. Lalu apakah rumah yang nanti Tuhan akan berikan kepadamu akan mempermuliakan namanya? Kalau iya, saya percaya Tuhan akan berikan itu buat saudara. Contoh waktu kami dulu mau beli rumah, saya bilang, kita sepakat suami istri, Tuhan, kalau Tuhan berikan kami rumah, kami rindu rumah kami bisa dipakai. Untuk apa? Untuk ibadah-ibadah. Rumah ini bisa dipakai buat apa? Buat menara doa. Bahkan kami punya ruangan doa khusus. Puji Tuhan, Tuhan lihat hati kami. Tuhan uji hati kami. Ternyata ujiannya lolos, saudara. Tuhan berikan rumah, dan betul kami rancangkan rumah ini di lantai paling bawah itu nggak ada kamar. Kenapa? Itu buat ibadah kita sama-sama. Kalau lagi ada ibadah keluarga, ibadah komsel, kami lakukan di lantai 1. Di lantai 3, di tempat ini, kami bikin ruangan doa khusus. Puji Tuhan, Tuhan izinkan ini kami bisa miliki karena kami mau pakai rumah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan. Dalam kita melaksanakan resolusi dan target pencapaian di hari-hari ke depan, mari selalu serahkan kembali apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita rencanakan, kita serahkan kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan menuntun agar kita beroleh apapun yang kita inginkan itu boleh terlaksana dengan baik. Sebagai ayat penutup, Amsal 16 ayat 3 berkata demikian, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami rindu Tuhan setiap apa yang menjadi target kami, kerinduan kami, resolusi kami di 2023 ini boleh tercapai. Untuk itu kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau libatkan Engkau bersama-sama dalam merancang, dalam membuat resolusi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menuntun kami. Karena kami rindu juga pada saat kami melakukan, semuanya ada dasar kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan tempat kami berpijak, melangkah, menggapai setiap target-target yang Tuhan tetapkan, yang menjadi kerinduan bagi kami. Yang kedua, kami juga rindu semuanya ini boleh kami laksanakan, realistis untuk bisa dilakukan, bukan cuma sekedar rencana semata. Kami rindu juga Tuhan, setiap apa yang kami buat, resolusi 2023 ini boleh menyenangkan hati Tuhan, bahkan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan ke dalam tangan Tuhan, biar kami boleh
Kami percaya kami akan menerima Tuhan setiap apa yang baik, yang berkenan bagi Tuhan dalam kehidupan kami di 2023 ini. Terima kasih, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.